Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurdina Priyanti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Namun, dunia lebih mengenalnya Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa Kormeisan dekat Uzbekistan. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Saterah. Ibnu Sina yang sejak kecil berasal dari keluarga Nabi Ismailiyah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa, yaitu sebelum genap 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal keseluruhan Al-Quran. Orang tuanya selalu mendukungnya dan tidak mengurangi dukungan kepada Ibnu Sina. Ayahnya pun mengirimnya untuk menimba ilmu kepada guru-guru dalam berbagai bidang, seperti bidang fikih, sastra, dan filsafat, dan juga belajar aritmatika India dari pedagang sayur Hindia. Siapa sangka pada usia 16 tahun ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, bahkan ilmu dokter dan juga pengobatan yang sedang dipelajarinya. Dan dia juga tidak segan untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa dibayar. Dia membantunya dengan ikhlas. Pada umur 17 tahun, ia mendapat gelar dokter. Ia juga dapat menyembuhkan salah satu penguasa dinasti Samania, Nuh bin Mansur. Sebagai penghargaan, sang raja meminta untuk ia tinggal di sana. Tapi ditolak secara halus dengan Ibnu Sina. Sebagai gantinya, Ibnu Sina meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kuno dan antik. Dan dari sanalah ilmu Ibnu Sina semakin bertambah. Pada usia 18 tahun, ia mendapat gelar dokter berkualitas dan juga sebagai seorang fisikiawan. Seiring berjalannya waktu, ia merawat pasien tanpa meminta bayaran. Masa dewasa Ibnu Sina sudah ia lewati dengan begitu banyak masalah dan juga rintangan. Akan tetapi pada usia 22 tahun ayah Ibnu Sina meninggal dunia. Sejak saat itulah Ibnu Sina tidak pernah berhenti membaca dan tidak pernah bosan menulis buku. Ia juga mempelajari sastra dan ilmu fisiologi. Pada saat dekat-dekat dengan kematiannya, beliau memberikan barangnya pada orang miskin dan membebaskan budak dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai ajal menjemputnya. Beliau meninggal pada tahun 428 Hijriah atau 1370 Masehi di kota Hamidan, Iran. Beliau meninggalkan 250 karya. Kualitas karya Ibnu Sina yang luar biasa dan keterlibatan dalam ilmu dokter dan politik menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang luar biasa. Berikut beberapa karya Ibnu Sina yang sangat terkenal. Keteladanan yang dapat kita ambil ialah jangan pernah bosan untuk mencari dan menuntut ilmu, ikhlas dan sabar, dan jangan pantang menyerah dan juga putus asa. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah singkat Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.